Siapa yang tidak hadir? Muhammad Ambiananda, keterangannya apa? Sakit. Ada lagi yang lain? Satu orang saja? Nah, ya, mudah-mudahan yang sakit bisa segera sembuh dan mengikuti pembelajaran. Baik, ini adalah pertemuan yang keberapa untuk materi kita yang ini? Yang keberapa? Untuk materi yang kedua, bab yang kedua, pertemuan yang kedua ya, pertemuan kedua. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pertemuan keduanya tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan atau stek. Oke. Nah, pada pembelajaran yang lalu, ya, kita sekali sudah belajar tentang perkembangbiakan itu ada dua, yaitu vegetatif dan reaktif. Siapa yang masih ingat? Silakan. Tanpa melalui fertilisasi. Kalau yang generatif melalui proses fertilisasi. Bagaimana menurut Michael Tamuna? Apa yang disampaikan oleh Kayla? Setuju atau punya pendapat yang lain? Setuju ya. Kalau Christian gimana? Setuju ya. Jadi apa tadi? Kalau perkembangbiakan secara vegetatif tanpa terjadinya proses fertilisasi. Sedangkan generatif melalui proses fertilisasi. Tepuk tangan dulu buat Kayla. Selanjutnya, yang secara vegetatif ada dua, ada alami dan buatan. Siapa yang masih ingat? Alami itu yang bagaimana? Ayo, selain Kayla nih, silakan Anissa. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuhnya tanpa campur tangan manusia yang disebut dengan vegetatif alami. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan tangan manusia. Bagaimana? Yang lain setuju? Atau punya pendapat yang lain? Setuju? Iya ya. Kalau yang alami tanpa bantuan manusia. Kalau yang buatan melalui bantuan manusia. Tangan dulu buat Anissa. Baik ya. Kemudian itu sudah ya, sudah. Ya, Bombay. Perkembangbiakan dengan cara apa? Apa? Pakai apa dia berkembangbiak? Umbi lapis, bagus. Kalau kentang? Umbi batang ya. Kalau pisang? Tunas. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Lanjut dengan yang vegetatif buatan. Apa saja yang sudah saya sampaikan minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan. Ada cangkok, stek, merunduk, apalagi ovulasi ya. Nah ini pada hari ini kita khusus membahas tentang steknya ya. Jadi ini kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya tuh. Silakan dibacakan, Kang Erian. Pembelajaran siswa dapat menyajikan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara stek melalui praktik. Nah ya, jadi setiap siswa harus tahu belajarnya untuk apa. Hari ini tujuannya adalah siswa dapat menyajikan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara stek melalui praktik. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Sudah. Bagus. Ya, nanti kita cek satu persatu ya. Nah, sebelum saya minta itunya ya, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kamu ini belajarnya buat apa sih? Manfaatnya kamu belajar untuk hari ini buat apa? Silakan. agar kita bisa melakukan stek dengan cara yang Benar. agar kita dapat melakukan praktik stek dengan cara yang benar. Iya. Ada yang lain? Coba kamu perhatikan di pot-pot kamu buat nih.
Coba praktikan. Coba, apa sih manfaatnya kamu praktikan ini? Ayo, selain Kayla, ayo. Ayo yang lain, yang lain. Ayo, Kayla udah luar biasa. Tuh, ada yang lain? Apa manfaatnya nih? Ayo. Coba, Bang. Apa? Mendaur ulang sampah botol plastik. Iya, mendaur ulang sampah botol plastik. Menjadi apa? Menjadi tempat buat stek. Iya, menjadi yang lebih. Berguna. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Jadi kalian ini selain impact juga memanfaatkan botol bekas yang biasanya jadi sampah sekarang menjadi pot yang bermanfaat ya. Reuse, masih ingat prinsip reuse? Menggunakan kembali ya. Karena sampah sangat banyak, jadi kita perlu menggunakan kembali barang-barang yang seperti ini menjadi lebih berguna untuk mengurangi sampah. Ya. Baik, jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk penilaiannya ya. Untuk penilaian sudah ya. Bertanggung jawabnya gimana? Termasuk kan nanti nih, setelahnya ini rapi nggak nih nanti tempat kamu praktek ya. Oke, lanjut lagi. Ini akan saya nilai ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang hal-hal yang akan dinilai? Sudah jelas ya? Oke. Nah, ini cara membuat spek. Coba, apa yang ingin kamu ketahui kalau saya tunjukkan gambar begini? Udah nggak? Yang mau bertanya, silakan tanyakan. Apa yang kamu pengen tanyakan kalau lihat gambar itu? Oh, apa saja yang bisa kamu tanyakan? Silakan. Silakan. Kira-kira itu waktu berapa lama dia cara menentukan stek ini bisa dibuatkan? Jadi, apa yang ditanyakan? Waktunya ya. Iya. Itu waktu berapa lama agar tumbuhan yang sudah stek dapat tumbuh kembali? Bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau seperti itu, ada yang bisa jawab nggak nih teman-temannya nih? Ada yang pernah bikin stek nggak? Mungkin ada nih yang pernah bikin stek. Oh Bu, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Saya pernah bikin stek, kemudian steknya bisa tumbuh dalam waktu berapa? Ada yang pernah? Ya, harus dipotong banjir agar tanaman tersebut kokoh berada di dalam tanah dan tidak gampang terjatuh. Iya. Ada lagi yang lain? Terus jawabannya? Ayo dong, ayo yang lain. Kenapa harus dipotong lancip? Ayo. Kenapa harus dipotong lancip? Kenapa nggak dibiarkan saja datar? Ya? Nah ya, karena tidak ada nanti saya jadikan pertanyaan dan bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Bantuin mana? Satu kelompok, satu. Nanti ada pertanyaannya ya. Nah, jadi setelah satu kelompok masih satu untuk jawab pertanyaannya. Itu LKS-nya. LKS-nya ya. Ada beberapa macam ya. Ada stek matang, ada stek daun ya. Ada stek akar ya. Tapi hari ini kamu khusus untuk stek matang. Ya, ada stek daun bisa. Daun bebek bisa di daun itu juga bisa. Apa namanya? Lidah mertua itu bisa di stek daun ya. Bisa. Baik ya. Alat dan bahan sudah kamu sudah siapkan. Kemudian cara kerjanya, wadahnya sudah, buat satu kelompok sudah ya? Sudah. Masukkan tanah sebagian sudah ya? Sudah. Lanjut lagi. Potong bagian tanaman yang akan distek, berapa panjangnya? 10 sampai 15 cm. Ada yang mau penggaris? Ada ya, oke. Kira-kira saja. Lanjut, potong bawahnya menggunakan pisau atau cutter. Cara motongnya. Ada berapa cara yang saya tunjukkan di papan itu nak? Berapa? 3 cara. 1, gimana? Lancipnya berapa sisi? Mbak Nenek? Ini berapa sisi nih? Berapa sisi? 1. Kalau yang ini? 2 ya. Jadi bisa pakai cara yang ini, bisa pakai cara yang ini ya. Nah, tergantung nih, bisa potong jadi beberapa bagian nih ya. Nih, miring 1 sisi atau di 2 sisi. Pilih tanamannya yang harus yang segar, jangan tanaman yang sudah layu. Ya, tanamannya harus segar. Kalau udah layu,
Berapa? Segar, sehat, jumlah daun dikurangi. Kemudian barulah nanti ditanam di dalam wadah. Kemudian saya minta apa tuh? Fotonya foto apa saja sih yang minta? Coba dibaca nak. Apa foto yang saya minta? Nih ya, ini contoh laporannya nih. Ini laporannya 7 hari kemudian. Laporannya seperti ini. Nanti saya kirim filenya. Nih ya, bunganya apa? Nama, kelas, hari, tanggal hari ini. Penilaian keterampilannya membuat setek tanaman hias. Tanaman yang disetek, tanamannya apa tuh tanaman namanya kalau coba. Nanti ya, ini foto siswa pada hari ke-8. Makanya tadi saya bilang foto jangan sampai hilang. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dimulai. Ada pertanyaan yang harus dijawab? Ada pertanyaan berapa? 4. Silakan didiskusikan dengan temannya sekelompok. Di kertas mana kak tadi? Nah, nih, tulis ya, tulis anggotanya siapa, jawabannya apa? Ini boleh gak, Bu? Gimana? Pakai apa? Kurangin ini. Ya, kurangin. Pan. Iya, sisakan aja sedikit ke atas. Ya, ini dikurangin. Ini pakai ini ya. Ya, Bagi-bagi. Agak tengah sedikit. Bisa. Ya, lagi kak, Dinda. Dinda nama apa? Dinda kan? Dan mana pilihnya kayak posisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri oleh Hafiz Panjaitan, saya Reza Rahtian, Saya di dalam pesan akan membacakan hasil lembar kegiatan siswa penilaian keterampilan KD 4.2, yaitu menyajikan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara stek. Soal pertama yaitu sebutkan 3 ciri-ciri tanaman yang cocok untuk di stek. 1. Tumbuhan yang berspora. 2. Tumbuhan yang sulit berbunga. 3. Memiliki anak yang tumbuh di dekat induk. Yang kedua, bagaimana cara memotong bagian bawah batang yang akan di stek? Mengapa harus demikian? Potong bagian tanaman yang akan di stek lebih kurang 10 sampai 15 cm. Potong bagian bawah tanaman yang akan di stek menggunakan pisau atau cutter. Potongan boleh miring di satu sisi atau miring di dua sisi. Lalu soal yang ketiga, pada saat membuat stek jumlah daun harus dikurangi. Apa fungsinya? berfungsi sebagai supaya mengurangi penguapan.
Lalu soal yang terakhir adalah soal keempat. Apa saja yang mengaruhi pertumbuhan stekmu? Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan akar dan tunas baru pada stek. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ayo, apa? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Tanggapan itu bisa berupa ini. Saya setuju atau mau menambahkan atau saya kurang setuju. Ada yang mau memberikan tanggapan? Atau menurut pendapat kelompok kami? Ada? Silakan. Saya kayak Sabila dari kelompok 1. Kelompok saya akan memberikan tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 8. Pada soal nomor 3 yang dimana ditanyakan bahwa apa fungsi dari dikurangnya daun pada saat menyetek tanaman. Fungsi yang diberikan dari dikuranginya daun saat menyetek tanaman ada lebih dari satu. Yang pertama, fungsinya adalah untuk mengurangi transpirasi. Yang kedua, ada pula agar tanaman tersebut dapat menghasilkan akar dengan waktu yang lebih singkat serta pertumbuhannya dapat lebih bagus. Sekian tambahan dari kelompok saya. Terima kasih. Baik ya. Nah, bagaimana kelompok Tanggapan dari kelompok saya, gimana tanggapannya? Tanggapannya mantap. Terima kasih sudah melengkapi jawaban di soal nomor 3. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kaila Salsabila. Saya Friza Aulia. Saya Michael Tambunan. Saya Denis Debustela. Kami akan menyampaikan hasil jawaban dari LKPD yang telah disediakan. Pada soal nomor 1 akan dijawab oleh teman saya, Dani. Sebutkan 3 ciri-ciri tanaman yang cocok untuk dibuat stek. Ciri-cirinya ada 3. Tumbuhan berspora raku, contohnya raku. Tumbuhan dengan rimpang, contohnya modifikasi batang, contohnya kunyit. Tumbuhan yang sulit berbunga. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana cara memotong bagian bawah batang yang akan disetek? Mengapa harus demikian? Cara memotongnya adalah dengan dipotong runcing, baik itu runcing satu sisi maupun 2 sisi. Fungsinya adalah agar tanaman dapat tertancap kokoh di dalam tanah. Untuk soal nomor 3, yakni pada saat membuat stek jumlah daun harus dikurangi. Apa fungsinya? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, di sini kami memaparkan 3 fungsi, yakni yang pertama mengurangi laju transpirasi, yang kedua menumbuhkan panjang tunas yang tinggi, yang ketiga lebih cepat memunculkan tunas. Untuk soal terakhir, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan stekmu?
Yang pertama ada suhu, yang kedua kelembapan, dan yang ketiga media tanam. Sekian presentasi pemaparan LKPD yang telah kami kerjakan. Apabila ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan, tempat dan waktunya dipersilakan. Ada yang memberikan tanggapan? Apa tadi yang terakhir? Yang terakhir apa? Yang mempengaruhi pertumbuhan stek apa saja? Pertama ada Suhu, yang kedua ada kelembapan, yang ketiga ada media tanam. media tanam. Ada yang mau kasih Tanaman tersebut. ya, jadi dapat tambahan nih intensitas cahaya. Kalau kurang bagaimana Kak? Coba jelasin. Kurang tanaman tersebut tampak tidak lebih segar atau bisa juga layu Ya, karena kurangnya cahaya. ya. Yang lain gimana? Setuju nggak dengan pendapat Anissa? Setuju ya. Jadi kalau kurang cahaya nanti tanamannya layu ya, tidak bisa mengalami proses fotosintesis. Baik ya. Cukup kayaknya. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Apa? Simulasi. Ternyata dari berbagai tanaman kita dapat menghasilkan individu-individu yang lebih banyak, baik dengan kualitas yang sama dengan induknya ataupun dengan kualitas yang berbeda dari induknya. Salah satu caranya adalah dengan proses stek. Proses stek ini memudahkan kita memperoleh individu-individu tanaman yang baru dengan cara memotong batang bagian tubuh tanaman tersebut. Dengan demikian, tumbuhan tersebut pun akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang lain dengan kualitas yang sama dengan induknya. Ya. Tepuk tangan buat Kayla ya. Kesimpulan yang pertama, dari satu tanaman nih, satu pot ini bisa dihasilkan beberapa Tanaman yang baru ya. ya Sama nggak dengan yang ini? Kualitasnya sama dengan yang induk ya. Tuh. Ada lagi? Bagus. Kemudian ada lagi yang lain? Kesimpulannya dari kelompok sini mungkin ada kesimpulannya, ada yang lain nggak? Kesimpulan berdasarkan apa yang telah kita Kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan seperti LKPD tadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri tanaman yang dapat di-stek. Ada dua faktor-faktor keberhasilan dalam mengestek tanaman. Terus ada juga fungsi dari memotong batang stek secara miring dan lain-lainnya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan kalian hari ini kesimpulannya dengan memotong batang bawahnya dengan cara yang tepat, maka akan lebih mudah untuk tumbuh. Sebenarnya fungsi utamanya memudahkan tumbuhnya alga, ya. Kalau potongnya lurus sama potong miring, mana yang lebih luas bidangnya? Yang miring ya. Kalau dipotong miring, maka nanti luas tumbuh akar yang tumbuh di bidang yang miring ini bisa lebih luas daripada kalau potongnya datar. Ada lagi nih, lebih mudah untuk ditancapkan ya. Baik, ya terima kasih. Sekarang kita mau refleksi. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Siapa yang bisa ceritakan? Apa yang sudah kamu lakukan dari awal? Mulai dari sini nih. Apa yang sudah kamu lakukan? Satu. Iya, mempersiapkan potnya ya. Persiapkan media tanam. Lalu apa lagi? Selanjutnya apa? mempersiapkan tanaman yang akan di-stek. Iya, mempersiapkan tanaman yang akan di-stek. Yang ketiga, apa lagi? Itu apa lagi? Mempersiapkan alat dan bahan ya. Apa lagi? Lakukan apa hari ini? Lakukan apa hari ini? Praktik melakukan stek ya. Apa lagi?
Anda bahagia dengan belajar seperti ini? Udah? Ada yang ngantuk? Ya, saya harap dengan praktek seperti ini kalian bisa lebih paham bagaimana cara membuat steak ya. Oke. Jadi itu tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi materi selanjutnya perkembangbiakan pada hewan. Juga kita bahas ini kita tutup dulu. Kita berdoa dulu. Silakan kita dulu ya.